Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada kaum muslimin, muslimat, nahdhin, nahdhiyat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang pertama. Semoga untuk hari-hari selanjutnya sampai 1 bulan penuh Allah memberikan kemudahan dan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa memparipurnakan ibadah puasa serta ibadah Ramadan yang lain dengan keadaan sah dan makbul, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, sebagai pembukaan di awal Ramadan, maka untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya guna mengisi waktu-waktu bulan Ramadan yang sangat berharga, maka di sini akan saya bacakan sebuah kitab yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan, sehingga dengan apa-apa yang nanti saya bacakan semoga bisa menambahkan antusias kita di dalam mengisi waktu-waktu bulan Ramadan yang sangat berharga. Ramadanu sayyidus syuhur. Ramadan adalah pemimpinnya bulan. Kenapa Ramadan disebut pemimpinnya bulan? Ya, karena ada suatu bukti bahwa di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama satu bulan pun kecuali bulan suci Ramadan. Allah nggak pernah menyebut bulan Rajab dalam Al-Quran. Allah nggak pernah menyebut bulan Syawal atau yang lainnya, tapi yang Allah sebut hanya Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat ini Allah menyebut Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan yang paling mulia sehingga menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan yang lainnya. Contoh lagi, Jumat dalam Islam disebut Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nama hari pun selain Jumat. Allah nggak pernah menyebut hari Sabtu. Memang ada dalam Al-Quran diterangkan hari Sabat, tapi tidak dengan tujuan menyebut nama hari, tapi menerangkan ibadahnya orang-orang Yahudi. Nggak ada disebut hari Ahad dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada hanya disebut hari Jumat, bahkan ada surat khusus yang namanya surat Al-Jumu'ah. Artinya hanya satu hari yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan Jumat, sehingga hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, pemimpinnya
hari. Fihi budi'a nuzulul Quran. Di dalam bulan Ramadan diawali diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu secara lengkap 30 juz Allah turunkan ke sama'ud dunia, ke langit dunia. Ya, itu langit yang pertama. Kemudian dari langit dunia Allah turunkan ke bumi, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tanggal 17 Ramadan. Awal surat yang diturunkan yaitu surat Al-Alaq, tidak lengkap, hanya ayat 1 sampai 5. Jadi awal diturunkannya surat Al-Quran itu pas bulan Ramadan secara periodik yang memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jemaah sekalian rahimakumullah. Wa syahrul maghfirah war rahmah war ridwan. Ramadan itu bulan pengampunan, bulan rahmat, dan bulan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk memotivasi kita di dalam memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Ini menunjukkan bahwa sejak saat ini surga sudah ada. Kalau secara metafor, maknanya Allah memotivasi kepada kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal supaya pintu surga terbuka untuk kita kelak memasukinya. Wa ghulqat abwabun nar, dan akan dikuncilah, wa ghulqat, dan sudah dikuncilah abwabun nar, pintu-pintu neraka. Kalau secara metafor, maknanya adalah Allah di situ mengingatkan kepada kita untuk menghindari dosa-dosa dan maksiat supaya neraka itu tidak kita masuki, terkunci untuk kita. Wasuf fidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, dirantai. Mungkin ada yang bertanya, kenapa setan-setan dibelenggu, diikat, dirantai, tapi kok masih banyak orang yang bermaksiat, berbuat dosa di bulan suci Ramadan? Ya, jawabannya betul. Setan-setan pada bulan Ramadan secara makna hakikat memang dirantai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setan-setan tidak bisa menggoda manusia. Kenapa manusia masih berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan? Misalkan ada sebagian umat Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, masih ada yang di situ bertengkar, masih ada yang ghibah dan lain-lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa perbuatan dosa yang dilakukan manusia tidak semuanya karena godaan setan. Itu juga karena nafsu manusia itu sendiri yang melakukannya, yang mendorongnya berbuat dosa.
Sedangkan setan itu telah lama mendidik nafsu-nafsu manusia untuk berbuat dosa. Sehingga walaupun pada saat Ramadan setan-setan sudah dibelenggu, namun didikan setan terhadap nafsu kita masih berjalan. Sehingga memungkinkan sekali untuk orang yang berpuasa ataupun orang yang berada di bulan suci Ramadan masih melakukan dosa dan maksiat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi kepada kita, kullu amali bani Adam yudha'af. Tiap-tiap amal keturunan Adam yudha'afu, akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Satu dibalas 10, contohnya apa? Sedekah. Ada satu dibalas 18, contohnya menghutangi kepada teman, itu pahalanya 18. Kalau satu dibalas 700 itu apa? Infak fisabilillah, infak di jalan Allah, itu 700 kali lipat. Wa shaumu li wa ana ajzibih, dan puasa itu kata Allah milikku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Kenapa puasa itu diklaim milik Allah sendiri? Ya, karena berpuasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Dan puasa itu ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan. Meninggalkan makan, ya, meninggalkan minum. Makanya dalam hadis selanjutnya, ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan minumnya min ajli, karena untukku kata Allah, untuk tujuan mencari ridho Allah. Nah, karena puasa itu ibadah tarkiyah, ibadah meninggalkan, maka itu nggak bisa dipamer-pamerkan kepada orang lain. Beda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu bisa jadi ibadah atraktif. Kalau ada calon mertuanya misalkan, wah ini sholatnya dikhusyuk-khusyui, suratnya dipanjang-panjangin. Maunya baca inna atau inna kal kautsar, dengar calon mertuanya masuk bermakmum, jadi inna fatahna laka fatham mubina. Misalkan seperti itu. Kemudian kalau zakat misalkan, ini bisa ibadah demonstratif, bisa jadi karena namanya diumumkan, namanya ditulis, dipasang di papan pengumuman. Kalau haji bisa jadi di situ juga ibadah yang sifatnya juga apa? Demonstratif, semuanya tahu. Ada peluang untuk pamer, tapi karena puasa itu ibadah yang bukan atraktif, bukan demonstratif, tapi ibadah sirriyah dan tarkiyah, ibadah samar dan ibadah meninggalkan, maka apa? Selamat dari riya. Sehingga apa? Sehingga di situ Allah yang berjanji akan membalasnya. Kalau manusia yang membalas, ya misalkan orang riya, yang manusia yang membalas, apa balasannya? Pujian, wah hebat puasa kamu, maksud saya hebat sholatmu, hebat zakatmu, hebat hajimu. Tetapi kalau puasa ini hanya Allah yang akan membalasnya, yaitu dengan dengan pahala yang tiada terbatas. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah dari bulan Ramadan serta amalan-amalan
yang perlu untuk kita laksanakan. Kehidupan tadi yang kita sampaikan hanya sebagian kecil dengan tujuan untuk memotivasi kita semuanya dari hadis-hadis Nabi dan keterangan-keterangan ulama agar kita bisa memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa, ditambah lagi dengan ibadah sunnah seperti i'tikaf, tilawah Al-Quran, kemudian kita bersedekah dan lain-lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kekuatan dan semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci ini, sehingga bulan suci ini benar-benar membawa berkah kebaikan bagi kita semuanya. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.